SAR medis ya dari Wonogiri. Saya dibantu rekan-rekan. Yang pertama untuk Mas Maulana dari yang di dalam ruangan, untuk yang di luar nanti ada Mas Perdana, Mas Heri, Mas Galih sama Mas Andika. Itu semua sudah SAR medis semua, sudah ada pelatihan semua ya. Jadi kita akan memberikan materi. Untuk yang pertama itu kemungkinan nanti kita akan mengalami di lapangan masing-masing. Kemungkinan ada pasien yaitu yang ibaratnya kayak henti jantung, padahal posisi pas waktu pingsan. Oke Mas, lanjut. Nah, saya harapkan nanti setelah mengikuti materi ini kita bisa memahami tentang sedikit banyak gimana sih pasien yang pada saat waktu pingsan, apakah itu henti jantung atau cuma pingsan kecapean. Nah, nanti untuk mengidentifikasi tanda dan gejala nanti ada tekniknya sendiri, nanti akan dijelaskan oleh Mas Perdana sama rekan-rekan, yaitu dengan cara CPR. Dari kami itu CPR, yaitu kayak bantuan hidup dasar. Jadi istilahnya dari pembelajaran umum, yaitu mengetahui konsepnya dulu, baru kita prakteknya. Nanti pada saat waktu pemantapan di prakteknya, saya mohon untuk selalu aktif ya, tanya ya. Nanti sebelumnya kita materi sebentar, nanti yang pemahaman pasti lebih asik pada saat waktu praktek. Oke. Ini cuma pemahaman sebentar untuk masalah kayak kompresi kedalaman dalam pemijatan jantung, nanti saya jelaskan. Nanti pada saat praktek kita akan melakukan sendiri-sendiri kalau waktunya masih ada. Nah, nanti kita sudah mengetahui ya letak jantungnya nanti di mana. Kita pasti ada di dekat dada sebelah kanan ini. Nanti kita akan melakukan pemompaan jantung, kayak merespon jantung biar hidup kembali, ya. Nanti ada radiusnya 30/2 ya. Nanti ada 30 gencatan dipompa dan 20 pada waktu kayak pernapasan. Ya. Tapi nanti untuk ini kan cuma di medis ya, misalnya di lapangan kan beda, nanti tekniknya beda. Jadi kita mau simpel aja, tapi teman-teman semoga paham dan bisa ada dasarnya. Gitu ini. Dua jarinya ini digunakan pada saat waktu pengenjotan di daerah dada, ya. Nah, ini posisi untuk melonggarkan jalan nafas. Seperti saya katakan tadi, bila tidak ada cedera di leher, ya. Bila tidak ada cedera di leher, ya. Mantap. Canggih. Ini Keterangan pertama tadi yang untuk CPR atau pacu jantung manual. Nanti kedua latihan bidai. Nanti kan di sini bisa disampaikan. Nanti kurang lebihnya disampaikan di pas saat praktek. Yang ketiga nanti latihan evakuasi. Ngerti nih? Jadi nanti kedua satu setelah latihan pacu jantung manual pindah ke balik bidai. Terus keduanya setelah balik bidai nanti pindah untuk selanjutnya ke pelatihan berikutnya. Ngerti nih? Pertama, kita melangkah ke pertolongan pertama untuk kasus korban yang tidak istilahnya tidak sadar. Dalam bahasa medisnya ada nanti. Kemudian sebelum menginjak ke situ, kita kasih tahu untuk membebaskan jalan nafas. Ada beberapa metode yang tadi sudah dijelaskan di awal. yang 3 mana ya, Pak? Untuk pasien atau korban-korban yang niatnya itu kuat atau enggak, kembali ke situ. Kalau nggak yakin ya udah jangan memberikan pertolongan, telepon aja rumah sakit terdekat. Itu pun harus menggunakan cara. Kita nggak bisa langsung telepon.
Kalau kita nggak ada saksi yang lain ya kita bisa jadi tersangka. Kita harus konsultasi dengan lingkungan sekitar. Apa yang harus kita lakukan? Misal juga memberi pertolongan juga seperti itu. Jenengan pas diwe, ya udah kalau nggak ada orang, jenengan tolong seperti itu. Kalau pasiennya berhasil selamat, kalau enggak ya Anda yang jadi tersangka. Ada ide yang lain? Itu kan pas di ulu hadir Pak, tapi kalau seumpama terlalu ke atas sedikit atau ke bawah sedikit itu tetap fatal Pak. Apa ya? Nekannya? Iya. Ya, itu kan sudah sesuai kita itu kan beda-beda. Dari lengganya itu kan setiap orang beda-beda. Ya, beda-beda. Anda tekan sekuat apapun, ya, itu pasti nanti akan terasa nggak sampai ke seberapa dalamnya. Karena ini sudah ketopang ini, kurang ini. Kalau Anda tertekan terlalu dalam, paling fatal itu hanya patah tulang ini. Kalau Anda nekannya nggak terlalu, Anda nggak bisa nyenggol jantungnya. Ibaratnya jantungnya itu kita beri tekanan, biar muncul detaknya lagi. Tahu, itu faktor resiko. Resikonya kalau kamu terlalu dalam ya patah. Tapi patahnya itu kan lebih baik patah daripada tidak tertolong. Karena kita orientasinya kita harus menolong pasien. Itu faktor risiko. Tapi itu tadi kan apa ya? Kalau orang pertama kan mungkin cuma modal yakin loh Pak. Tapi kan dari keterangan tadi kalau keberbiasaan nekennya kan bisa patah. Dan terus caranya biar itu pas nggak sampai patah terus sampai kena jantung itu gimana Pak? Kalau ada kedalamannya itu saya bilang tadi 4 sampai 5 cm. Kamu bisa kira-kira. Kalau kamu nggak bisa ngira-ngira 4 sampai 5 cm ya udah berarti kamu nggak yakin. Itu aja. Intinya kalau ragu-ragu nggak bisa. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Pertolongan ini. Semua minimal tahu teorinya seperti apa. Makanya kita belajar di sini. Jadi bentuk teori seperti ini kita harus bisa mengaplikasikan. Anda belajar kalau bisa dibilang di kelas, ya kita harus tahu. Kita dibentuk di sini kita nggak hanya membentuk dalam hal teori kan, tapi mental juga. Kembali ke masing-masing, keputusan ada di masing-masing. Kalau kamu yakin saya bisa nolong ya udah, dengan teori yang saya punya, kan yakin. Kalau nek bertanya-tanya lagi kok piye nek iki kok ngene iki wong dadi ngene berarti itu udah nggak yakin. Udah. Telepon aja rumah sakit terdekat. Kita lanjut ya, sharing saja dan kita kalau belum tahu kita tanya aja nggak apa-apa. Ini nanti pada saat waktu BHD dulu, bantuan hidup dasar yang saya terangkan tadi, nanti ada penggenjatan denyut jantung. Oke. Sudah pernah latihan kayak gini sebelumnya? Belum. Ada yang sudah belum? Belum ya? Belum. Oh iya. Nah, kita harus belajar bersama. Oke, duduk aja seenaknya. Nanti di sini enggak apa-apa. Nah, duduk aja. Ya. Nah, belajar BHD dulu, evakuasinya nanti kedua. Untuk BHD yang saya terangkan tadi, kita harus cek respon dulu. Nah, ini misalnya korbannya aja ya. Korbannya ini habis kecelakaan di depan sana, kecelakaan, korbannya diam. Kita harus apa yang pertama? Kita cek respon dulu. Ya, sebelum cek respon kita harus aman diri dulu. Apakah kita mau menolong itu aman apa enggak? Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Ya, kalau itu sudah paham, lanjut cek respon. Pak, kalau perempuan, cewek, cowok kita harus panggil dulu yang depan. Pak, Bu, Dik, kita harus panggil. Misalpun respon
Udah ditunggu dulu, ditanya namanya siapa, rumahnya mana, kenapa ini tadi ya. Nah, itu kalau udah ada cek responnya, yang sakit mana nanti biar ditunjuk, dia tahu. Kalau udah kita mengatakan siapa namanya pasti tahu gitu. Terus nanti kalaupun tidak ada respon, kita harus cek apa tadi, cek apa yang pertama, nadi di mana ya, nadinya di dekat ya. Kita cek nadi apakah ini ada kematian apa tidak, apakah cuma pingsan, shock aja gitu ya, nanti tahu. Jadi kita harus cek nadi, kita ketahui oh ini ada nadinya, jadi kita harus tepuk-tepuk lagi, ada nadi, dilihat adakah nafasnya. Nafasnya kita lakukan lihat penglihatan di perutnya, apakah ada pengembangan di perutnya, apakah tidak ya. Kalau udah ada nafas pasti ada nadi, nggak mungkin ada nafas tidak ada. Oke. Jadi kalau udah nggak ada, kita harus cek dulu. Kalau memang kita sendirian harus panggil orang lain ya. Ini korban sendiri, kita sendiri, nanti kalau ada apa-apa kita malah jadi pelakunya. Ini kita niat jadi pahlawan, jadi pelaku. Ayo diangkat, 1, 2, 3. Agak dekat, mendekat. Ayo, siapa nih? Kaki dulu. Turunkan dulu. Ayo. Ya. Terus diangkat. Dikunci dulu. Sokong. Terus siapa nih? 1, 2. Ya. Turunkan bersamaan. Ayo, belum ini belum. Kakinya Dari sama. atas dulu lagi. 1, 2, 3. Kakinya teko. Nah. Ya. Itu evakuasi paling mudah. Aku wani nggak ada. Safety dulu, kita dulu. Kita mau menolong orang, ada orang misalnya kecelakaan di jalan, kita harus pastikan dulu kita aman dulu. Baru amankan korbannya itu. Ya, kita mulai saja nanti untuk praktek saya. Ini diumpamakan ada tangan patah. Area tangan. Yang dijelaskan tadi, seumpama nanti patahnya sini, kita akan bidai melewati 2 sendi. Jadi pastikan dulu sendinya itu seberapa panjang. Nek jenengan mau cari kerdus, kalau patahnya di sini ya yang agak panjang. Diukur dulu. Minimal ada 2 sisi yang dibidai. Jadi prinsipnya yang wajib itu tiga sisi, samping dalam, samping luar, dan bawah. Tapi kalau kita kan di luar jarang bisa menemukan misal kerdus, dan kerdus ya susah, dari kayu ya susah. Misal ada 2, bisa 2 yang paling penting yang bawah dan sisi luar. Kalau 2 ya. Kalau ada hanya 1, jangan cari kerdus 1 ya, sisi bawah. Prinsipnya melewati 2 sendi, 1 dan 2. Dipastikan tidak bisa dibengkok-bengkok dan digerak-gerakkan. Kalau bidainya di tangan, mudah, bisa. Ini nanti minta tolong aja mas digerakkan. Terus untuk menali, jangan pas di lukanya. Seumpama lukanya di sini, yang bengkak di sini. Nah, kita tali di sini. Nah, untuk tali bebas nih. Yang penting sisa tali itu.
Kalau ada tali panjang usahakan kunci sedang. Tapi kalau nggak ada tali panjang, bebas. Yang penting sisi yang ditali harus satu sisi. Nah, di sini ya di sini semua. Jadi memudahkan di rumah sakit untuk membuka. Jadi ini digunting ini kafe kan. Terus langsung di sini. Kalau ini di samping sini semua untuk memudahkan itu. Kalau di sini ada yang tulang yang ini dagingnya membenjol atau apa, hindari untuk menali di bagian yang cedera. Maksudnya ini nggak bisa digerakkan sini aja. Yang penting prinsipnya imobilisasi paten. Ini kalau di sini ya, yang paling sering kalau di rumah sakit, kalau di jalan bisa kecelakaan sepeda motor atau tanah longsor, yang paling rawan itu ada area paha. Jika area paha diusahakan bidanya yang panjang, minimal 2 gitu. cukur yang panjang mas, satu sini mas untuk Lebu aja dicabut. Di samping-samping dom itu dikasih balutan aja tisu atau kain. Set. Oh, rumah sakit. Yang penting nggak ada tempat masuk untuk kuman. Itu kan masuk jadi ada lubangnya, ada kuman masuk, ada bakteri masuk. Yang penting jenengan balut pakai kain yang bersih atau kasa yang bersih. Prinsipnya jangan dicabut. Atau mau. Monggo sing asing badhe ditangletke. ada yang mau tanya atau langsung praktek? Kalau bidan yang lahir gimana? Bidannya pakai sandal. Jelasin aja mas Hadir. Kita kalau misalnya kalau di rumah sakit ada yang alat yang dijelaskan kayak tadi nih, namanya nepolar. Nepolar bentuknya yang seperti tadi itu kalau kita curiga adanya trauma tulang belakang atau servikal yang di leher. Itu kematian paling besar, paling cepat yang di situ. Ciri-cirinya satu, di sini ada luka jejasnya. Terus nomor 2, bentuk lehernya juga beda. Bengkong. Mengat. Ini iya yo. Bengkong kok ini. Bengkong. Bengkong. Terus kalau misalnya jenengan nggak tahu, gampang wae. Ciri-ciri nek misal tabrakan kita anggap aja itu trauma leher. Perlakukan aja itu trauma leher atau trauma servikal. Jadi nek jenengan bawa topi, itu kan bentuknya sama, coba dicoba topi. Nah, ini apa nggih Pak nggih? Ngapunten nggih. Nggih. Ada yang tahu cara ngelihatnya? Kan. Tutup gini. Kita pakai. Itu kan sama tuh kayak bentuk yang tadi. Kita ikat aja. Yang penting prinsipnya tidak bergerak-gerak, imobilisasi. Kalau gini, mau gini kan angel. Minim iso tapi angel daripada nggak ada apa-apa. Satu topi. Nomor 2 sandal jepit. Sandal jepit itu pas di besi. Bengkok kanan sandal jepit, terus ditarik. Jadi untuk ini pun agak susah. Yang penting menopang antara dagu sama. Jangan sampai gini. Nah, untuk pengangkat, untuk evakuasinya nanti jelaskan di sana. Bagaimana perlakuan trauma servikal, nanti jangan bertanya di sana. Bagaimana cara mengangkat orang dengan posisi kecelakaan biar aman, dan tanyakan di sana. Yang penting untuk pembalutannya, untuk perlakuannya yang trauma servikal, 1 yang paling direkomendasikan topi, nomor 2 sandal.